sertakan di situ untuk buku panduan hadisnya. Nanti untuk proses tahapan pembelajaran hafalan tersebut nanti akan dipandu oleh ustazah nanti di weekly setiap minggu nanti ada weekly, nanti target apa yang akan kita belajarkan ke anak-anak semuanya seperti itu. Lanjut Ustaz Saiful. Ya. Ini layanan kita Ayah Bunda, ada TPA, ada kelompok bermain, TKA dan TKB gitu ya. Nah, ini Ayah Bunda, kita masuk di KBM masa pandemi ya Ayah Bunda. Kalau kita melihat kondisi saat ini, memang belum memungkinkan untuk putra-putri panjenengan semua, jangankan di tingkat PAUD ya Ayah Bunda, di tingkat TK ke bawah gitu ya, di tingkat SD, SMP maupun SMA juga ini masih masih dalam pemantauan kondisi kesehatannya. Jadi untuk pembelajarannya semuanya masih pembelajaran jarak jauh gitu ya, pembelajaran dari rumah gitu. Tetapi memang di usia PAUD gitu ya, entah itu TPA, KB ataupun TK gitu ya, itu tidak menutup bahwa sosok dari guru itu memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak TK gitu ya. Nah itu akhirnya kemarin kita membuat survei, dari kemarin data yang masuk ke kita gitu ya, yang menghendaki kombinasi daring dan luring itu sekitar 80-an% gitu ya. Dan di situ juga ada yang menginginkan daring saja, monggo. Ada yang luring menginginkan luring saja. Luring saja ada sekitar 8%. Itu juga ada gitu ya. Tapi kita menggunakan data yang terbanyak, yaitu nanti kita akan menggunakan metode KBM-nya secara daring dan luring gitu ya. Kita mencoba, tetapi sistem luring ini nanti juga kita harus ada protokoler yang ketat ya Bunda nggih. Kita harus juga melihat kondisi yang ada. Baiklah ya Bunda, kita pertama bagaimana daring tersebut gitu ya Bunda. Untuk proses KBM daring, kita nanti akan ada LK dari Ustazah, ada worksheet, dan nanti juga ada majalah. Mohon maaf, mungkin untuk majalah ini baru proses ya Bunda, karena majalah itu ada 2, itu majalah dari IGTK, kalau yang kelompok bermain itu ada majalah dari Himpaudi, terus yang kedua majalah dari Kekhasan Nurul Islam. Ini masih proses ya Bunda. Nanti akan kita bagi kalau nanti majalahnya sudah ready. Ya. Untuk paket kemarin sudah kita belanjakan paket itu, dan ini akan bertahap. Nanti akan kita komunikasikan ke Ayah Bunda, apakah paket itu nanti bisa dikirimkan ke rumah, gitu ya, atau Ayah Bunda menghendaki paket itu diambil ke sekolah. Ya, monggo, nanti kesepakatan dari panjenengan dan ustadz-ustazah. Kemarin sudah dibuat grup kelas, nggih. Nah, nanti paket itu ada krayon, ada buku, dan sebagainya. Diharapkan nanti bisa dipergunakan anak-anak bermain di rumah, gitu ya. Yang kedua, Ayah Bunda, untuk daring kedua, nanti kita akan ada WhatsApp flyer, atau nanti kita buatkan weekly, ya. Nanti akan kita buatkan panduan untuk Ayah Bunda. Misalkan 1 minggu ini, ya kegiatannya apa saja. Tetapi memang yang terjadi pengalaman 3 bulan kemarin ya Bunda, itu ada anak-anak yang tidak mau melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Nggih.
kita senyamannya anak-anak saja. Mungkin di kegiatan Senin dia belum mau melakukannya di Selasa atau Rabu atau weekend gitu ya. Diselesaikan di weekend semuanya ya. Monggo nanti senyamannya anak-anak gitu ya. Tetapi memang kita harapannya nanti anak-anak mau melakukan itu ya. Dan alhamdulillah untuk 3 bulan kemarin saya mengucapkan terima kasih sekali buat ayah bunda yang sudah membersamai anak-anak dan merespon ya, mengirimkan hasil karya anak-anak di rumah, baik itu hasil karya tulisan, LK atau video atau dalam bentuk voice note kalau hafalan gitu ya. Itu intinya anak TK kita buat enjoy dalam bermain ya ayah bunda nggih. Ya. Nanti harapannya dalam 1 minggu itu ada hasil karya anak yang bisa dikirimkan ke ustazah untuk kita nilai, untuk kita amati. Apakah ada aspek perkembangan yang dimunculkan dalam hasil karya tersebut gitu ya. Nanti kita akan membuat penilaian di situ. Terus nanti kalau sudah ada penilaian, nanti bisa kita imbal balikkan ke panjenengan semua. Yang muncul ini ayah bunda, yang belum muncul seperti ini, tolong ya bareng-bareng kita memunculkan indikator atau aspek perkembangan sesuai dengan usianya, seperti itu. Untuk yang KPM daring yang ketiga, Bunda, nanti kita juga akan ustadz-ustazah akan nanti bisa lewat video di WA atau nanti YouTube channel. Ya, ada beberapa ustadz-ustazah kita yang punya YouTube channel, nanti mohon dibuka gitu ya. Itu ada pembelajaran di situ. Dan selanjutnya ayah bunda, untuk daring selanjutnya, nanti kita juga maaf ini ada yang suaranya belum jelas ustazah gitu ya. Oh ya. Sudah? Nggih. Nggih, mohon maaf nggih Bunda nggih. Memang kalau daring seperti ini ada di aspek kelangitan nggih. Aspek kelangitan jaringan seperti itu. Nggih, semoga suara saya sudah jelas lagi. Untuk daring yang selanjutnya ya Ayah Bunda, nanti kita juga ada program virtual kelas Ayah Bunda ya. Program virtual kelas ini nanti akan kita kelompokkan ya. Kemarin Ayah Bunda sudah mengisi survei yang kita kirimkan ke Ayah Bunda untuk misalkan kita mau KBM daring gitu ya. Ayah Bunda bisa membersamai putra-putrinya jam berapa? Seperti itu. Karena apa Ayah Bunda? Karena untuk usia TK ya masih dibersamai oleh panjenengan. Oke. Jadi ada mungkin ayah bundanya yang bekerja di kantor gitu ya. Bisanya saya jam sekian ya boleh. Nanti akan kita kelompokkan sesuai dengan pukul berapa panjenengan menghendaki gitu ya. Virtual kelas ini nanti proses KBM gitu ya. Nanti sesuai dengan kesepakatan apakah menggunakan Zoom, aplikasi Zoom, atau menggunakan aplikasi video call WA gitu ya. Sekarang video call WA sudah lebih lebih canggih. Yang dulu hanya bisa 4 orang, sekarang bisa 8 orang gitu ya. Itu yang lebih lebih simpel ya. Kalau Zoom juga bisa gitu ya. Nah, itu nanti akan dibuat kelompok sesuai dengan
jam panjenengan bisa membersamai putra-putrinya jenengan untuk KBM daring tersebut. Yang selanjutnya adalah proses luring gitu ya. Yang ini akan kita coba ya dengan kita visit ke rumah, home visit gitu ya. Nanti kita akan datang ke rumah panjenengan Ustadz Ustazah gitu ya. Di situ nanti kita bisa nanti KBM di situ. Apakah nanti Ustazah itu mengajarkan untuk mewarnai yang benar atau menulis angka yang benar atau mengajarkan hafalan di rumah ya. Nanti mohon untuk komunikasi dengan Ustazah karena dalam home visit ini kita juga harapannya kita juga menegakkan protokoler dari kesehatan. Misalkan sudah jadwalnya, nanti akan dibuat jadwal sama Ustazah. Sudah jadwalnya ternyata kok si anak kok pilek gitu ya, batuk atau pilek, maka home visit yang dijadwalkan itu bisa ditunda. Karena harapannya kita Ustazah dalam posisi sehat, kondisi sehat, putra-putri panjenengan yang didatangi juga harus dalam kondisi sehat. Jangan sampai salah satu pihak dalam kondisi yang kurang sehat. Ya, karena kita patut waspada dengan kondisi yang seperti ini. Gitu ya, ya Bunda. Nanti monggo kita ada grup ya WA di setiap kelas, nanti bisa dimaksimalkan di situ untuk saling berkomunikasi. Gitu. Dan ini untuk program home visit ini kita jadwalkan untuk TKA dan TKB, TKA dan KB itu 1 bulan sekali, ya. Tetapi nanti kalau memang jaraknya jauh gitu ya, kita harapannya 1 hari itu 1 hingga 2 anak yang kita kunjungi. Tetapi kalau memang rumahnya jauh, karena kalau kita data yang masuk ke kita, itu ada yang panjenengan, ada yang daleme minggir, ada yang rumahnya di Bantul, ada yang bahkan di Kulon Progo ada nggih Ustazah ya? Perbatasan Kulon Progo ada juga. Ada yang Sentolo gitu ya. Nah, maka 1 hari mau tidak mau cuma 1 karena memang jaraknya lumayan dari Dusun Bedok atau dari Sleman sampai ke Sentolo gitu ya. Itu nanti mungkin 1 hari hanya 1 gitu ya. Nah, nanti monggo nanti kita fleksibel, harapannya nanti kita visit, ada visit ke rumah, ada KBM gitu ya. Yang selanjutnya Ayah Bunda, harapan kita nanti kondisi seperti ini segera membaik gitu ya. Ya, segera membaik. Yang anak TK itu memang mindset-nya sekolah itu ada ayunan, ada perosotan seperti itu nggih. Ya, ini ke panjenengan semuanya untuk anak-anak bisa main di sekolah ya. Nah, kita ada happy play with small group. Kenapa small group? Karena memang kita masih membatasi Ayah Bunda. Jadi nanti kita kelompokkan yang datang ke sekolah, nanti sekian anak bertahap nggih Ayah Bunda. Tetapi anak-anak juga ada proses bermain dengan teman di sekolah. Ada proses bermain dengan alat-alat peraga yang ada di sekolah. Mengenal sekolahnya gitu ya. Tetapi memang ini belum bisa dilakukan setiap hari ya. Situasi yang masih seperti ini ya. Harapannya mungkin kalau Jogja, kalau kemarin saya baca data nggih, ini sudah yang merah-merah, zona merah-merah ya Bunda, sudah mulai mengorange dan menguning gitu ya. Semoga nanti yang kuning-kuning ini nanti segera menghijau
gitu ya. Jadi nanti untuk proses new normal ini nanti lebih tertata lagi, ya. Itu Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan untuk jadwal KBM. Selanjutnya Ayah Bunda, Ustadz Saiful, monggo Ustadz Saiful yang kesiswaan Ustadz Saiful program. Oh ya, ini dulu. Metode pembelajaran Ayah Bunda. Kita untuk metode pembelajarannya sentra, ya. Kita ada sentra sains, sentra balok, sentra bahan alam, sentra persiapan, sentra main peran dan alat permainan edukatif, dan sentra seni kreativitas. Ya, ini dalam proses normal kita 1 hari 1 sentra anak-anak moving. Ya, tetapi dalam situasi yang new normal seperti ini atau situasi pandemi seperti ini nanti kita menyesuaikan. Tetapi tetap nanti sentra-sentra ini akan kita bagi-bagi dalam weekly yang sudah kita rencanakan. Oke. Lanjut Ustaz Saiful. Yang kesiswaan Ustaz Saiful. Yang program kegiatan. Nah, ini foto dari kelompok TPA ya pembelajaran. Yang kegiatan PPL dan lainnya Ustaz Saiful. Ini Jumat apresiasi dalam kondisi normal ya. Untuk masa pandemi, kita kegiatan ekstranya kita tiadakan dulu ya Ayah Bunda. Ya. Nah, ini kegiatan tahunan kita, Ayah Bunda. Ya. Ini dalam situasi normal, kita ada pemeriksaan kesehatan, SOMG, renang, outbound, outing, PPL, manasik haji, ya, korban dan baksos. Nah, dalam situasi yang seperti ini di tahun ajaran baru yang ini, kita tetap masih ada pemeriksaan kesehatan, tetapi ini pemeriksaan kesehatannya kita wujudkan hanya dengan pembagian vitamin saja, vitamin dan obat cacing. Ya, nanti kita kerjasama dengan puskesmas, ya. Tapi untuk pemeriksaan kesehatan secara langsung kita tiadakan dulu, ya, Ayah Bunda. Yang selanjutnya ada kegiatan SOMG, ya. Kegiatan silaturahim orang tua murid dan guru. Nah, ini nanti juga akan kita laksanakan dalam 2 cara, yaitu daring dan luring. Kemarin survei sudah kita lontarkan ke panjenengan semuanya. Nanti SOMG ini kita juga akan mengundang narasumber, gitu ya. Kita akan SOMG daring bersama-sama, ya. Karena kita jadi guru, jadi orang tua, itu tidak ada ilmu pastinya ya bundanya. Kita semuanya bertahap, berproses gitu ya. Menjadi guru, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena tidak ada yang pasti dalam ilmu guru dan ilmu orang tua. Ya. Dinamisasi ada di situ. Gitu ya. Semakin bertambah umur, maka kita juga harus menimba ilmu yang baru. Ya. Ini nanti kita akan mengundang pakar atau narasumber di SOMG daring gitu ya. Terus biasanya Ustazah juga mengadakan SOMG atau pertemuan SOMG itu per kelas ya. Itu untuk mendiskusikan perkembangan anak-anak di rumah ya. Proses belajar anak-anak dengan apa yang menjadi program sekolah, apa yang diajarkan di sekolah. Bisa jadi nanti SOMG yang per kelas itu bisa jadi nanti menggunakan proses daring atau nanti bisa menggunakan proses luring tatap muka ya. Mungkin kalau yang di kelas ada sekitar 24 anak, nanti
bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 3. Nanti secara bertahap ketemu dengan tatap muka dengan ustazah. Itu bisa jadi seperti itu nggih Ayah Bunda, nanti sesuai dengan kondisi saja. Nggih, untuk SOMG ini. Yang selanjutnya untuk kegiatan renang, untuk tahun ini kita tiadakan dulu untuk renang ya, sama sekali nggak ada. Yang selanjutnya outbound, ya. Outbound ini nanti akan kita include-kan di proses KBM, ya. Nanti di proses KBM akan secara daring, ya. Nanti kita akan memandu ayah bunda proses-proses apa, kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak dalam proses outbound itu. Karena harapannya dari outbound itu bukan hanya kita olah fisik anak saja, tetapi di situ juga ada nilai-nilai bagaimana anak-anak itu bisa berkoordinasi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin dengan kalau sekarang masih BDR, belajar dari rumah, bisa dilakukan dengan kakaknya, bisa dilakukan dengan ibunya. Dan di situ juga ada proses tanggung jawab, ya. Bagaimana anak-anak itu punya tanggung jawab dalam melakukannya, kejujurannya seperti apa dalam melakukannya, sportivitasnya seperti apa. Nanti akan ada panduan dari ustazah untuk situasinya sudah membaik, di saat anak-anak belajar di sekolah, ya, atau bermain di sekolah dengan kelompok kecil tersebut, itulah nanti kita akan ajak anak-anak untuk outbound, ya. Tetapi memang outbound-nya tidak outbound yang high impact nggih Ayah Bunda nggih, tetapi kita outbound-nya dengan permainan-permainan seperti itu. Nah, itu untuk outbound ya Ayah Bunda. Terus untuk outing, ya. Untuk outing kita tiadakan ya Ayah Bunda, karena itu nanti kita masih riskan dengan situasi dan tempat-tempat tertentu gitu ya. Jadi kita tiadakan. Ya. Untuk PPL ya, praktek pengenalan lingkungan, nanti kita akan adakan, tetapi bukan PPL yang seperti kemarin kita mendatangi sebuah proses produksi apa atau tempat wisata atau apa seperti itu kalau kemarin. Tapi kalau untuk tahun ajaran besok untuk PPL, kita lebih untuk memperkenalkan anak bisa melakukan sebuah proses. Misalkan ya Ayah Bunda, nanti ustazah akan membuat tutorial atau video tentang pembuatan cilok ya. Pasti anak-anak semuanya familiar nggih Ayah Bunda nggih dengan cilok atau pembuatan es krim. Ya. Nanti anak-anak di rumah nanti bisa mempraktekannya dengan kakaknya, dengan adiknya, ya, dengan ayah bunda di rumah, proses pembuatan cilok atau proses pembuatan es krim atau yang lainnya. Ya, nanti setiap level kelas akan berbeda-beda di situ. Kenapa dengan kita perkenalkan dengan cilok, ya, itu familiar sekali mungkin untuk putra putri panjenengan. Di situ anak-anak belajar bagaimana apa namanya Bunda? Membuat lingkaran. Itu juga nanti koordinasi dari tangan-tangan, jari anak-anak terolah di situ. Ya. Dan itu bisa jadi bernilai bisnis gitu ya, bisa dijual loh cilok itu gitu ya. Nah, ada proses di situ. Ya. Nanti akan ada panduannya dari ustazah untuk PPL daring ini. Yang selanjutnya Ayah Bunda, nanti untuk manasik haji dan korban, nanti untuk maaf ya Ayah Bunda, untuk yang PPL ini bisa jadi nanti daring atau nanti bisa jadi anak-anak datang ke sekolah. Ya, dalam tadi bermain di sekolah tadi. Ya, proses saat bermain di bisa jadi itu adalah PPL, program PPL atau outbound seperti itu.
untuk PPL ini kita agendakan untuk 1 tahun 2 kali, ya. Ya, nanti untuk durasinya nanti kita akan informasikan lagi, ya. Untuk manasik haji dan kurban, ya ayah bunda, nanti kita include-kan di KBM, ya. Kita juga akan nanti pengenalan anak-anak tentang haji itu apa, kurban itu seperti apa. Yang mungkin di rumah hanya melihat penyembelihan aja dan apa namanya, distribusi daging saja. Tetapi harapannya kita anak-anak juga tahu tentang anatomi kambing, ya. Misalkan kambing itu makanannya apa, nanti proses makannya, pencernaannya seperti apa. Itu membuat anak-anak itu senang sekali, "Oh, ternyata di dalam, badan kambing itu ada ususnya ya, ada ininya ya." Nanti kita akan ada pembelajaran di situ. Yang selanjutnya, bakti sosial, nanti kita laksanakan pada bulan Ramadan biasanya, nggih. Nah, terus yang terakhir pesantren, nanti pesantren juga nanti akan kita buat format untuk anak-anak 2 hari atau 1 hari itu nanti pembiasaan kemandirian dan ibadah yang benar seperti itu. Yang biasanya anak-anak bangun jam 6 atau ada yang bangun jam 7 gitu ya. Nanti kita akan mengingatkan ya. Misalkan subuh itu sudah kita ingatkan untuk anak-anak bangun ya. Terus nanti sholat subuh seperti itu. Dan nanti biasanya di situ ada kegiatan-kegiatan untuk anak-anak lomba, atau anak-anak itu membuat hasil karya seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada reward di situ untuk anak-anak, ada cindera mata. Lanjut Ustadz. Nah, ini foto-foto yang kemarin ya ayah bunda untuk kegiatannya. Ya, sudah selesai nggih. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ini tadi pemaparan kita untuk KBM untuk tahun 2021 khususnya semester 1, nggih. Nanti dikala di semester 2 kondisi sudah membaik itu ya, dan nanti anak-anak sudah diperkenankan untuk datang ke sekolah, itu nanti akan kita informasikan lagi teknisnya seperti apa, nggih. Dan terima kasih ayah bunda sudah mempercayakan putra-putri panjenengan kepada kami dan panjenengan sudah menunjuk kami ya menjadi partner panjenengan ya. Karena memang anak ini adalah aset keluarga nggih ayah bunda nggih. Seperti mungkin ayah bunda sudah familiar gitu ya dengan hadis dari Bukhari Muslim gitu ya, bahwa anak itu terlahir dalam kondisi yang fitrah. Maka orang tuanya lah ya yang akan menjadikan dia Nasrani, Majusi atau yang lain. Ya. Terima kasih atas kepercayaan ayah bunda dalam menyekolahkan di sini. Kondisi yang seperti ini memang belum pernah ada dan kita pasti bisa. Ya. Tetapi kondisi new normal pasti terjadi pada hidup kita. Oke, ayah bunda. Dulu ayah bunda mungkin masih sendiri. Begitu punya istri atau suami, pasti kehidupannya juga berbeda dari kenormalan masih sendiri. Punya putra, punya anak, maka ayah bunda juga beradaptasi lagi dalam kondisi yang punya putra, gitu ya. Maka kenormalan yang tadi cuma berdua menjadi bertiga, berempat dan selanjutnya. Ya, tidak usah dirisaukan
apakah ini kondisi new normal atau kondisi new reality, bersama kita bisa nggih ayah bunda, kita adalah partner gitu ya. Partner dalam mendidik putra-putri panjenengan semuanya. Nah, ayah bunda, yang selanjutnya kemarin hari Senin nggih, pengurus SOMG sudah menyerahkan LPJ atau laporan pertanggungjawaban pengurus SOMG tahun 2019, tahun 2020 sudah diserahkan kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali dengan kepengurusan SOMG tahun kemarin. Ya, saya bacakan nama-nama di sini ya. Yaitu yang ketua 1 Ibu Tri Utami Renaning Tias, Ketua 2 Fitria Yuniasi, Bendahara 1 Kresi Arba Yuniar, Bendahara 2 Susanti, Sekretaris 1 Diah Ayu Setianingsih, Sekretaris 2 Flowerina, dan seksi-seksinya ada Diana Martini Dani Rahmawati, Putra Mudidya Isnaini, Neti Ferawati, Fajar Sri Tanjung, Ratri Kartika Sari, Libri Rizka Puri Windarta, Sri Rejeki, Puji Iptianingrum, Nur Hayati, Erna Yuliati, Tantia Anggraini Elfrida, Puji Iswanti, Ernia Widyasuti, dan Maria. Bunda-bunda semuanya yang menjadi MG tahun kemarin, saya haturkan terima kasih sekali. Laporan pertanggungjawabannya sudah saya terima. Semoga apa yang dengan dedikasikan untuk Nurul Islam kemarin, baik waktu, tenaga, pikiran, ini menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Dan ini dengan resmi laporan pertanggungjawaban ini saya terima, dan kepengurusan SOMG tahun 2019, tahun 2020 saya nyatakan sudah diterima, dan monggo nanti untuk kepengurusan selanjutnya bisa dilanjutkan. Itu nggih, ayah bunda, pengurus SOMG saya terima laporannya. Terima kasih sekali. Mungkin itu ayah bunda untuk program-program yang kita bisa sharingkan untuk pagi ini. Nanti kalau ada informasi selanjutnya, nanti bisa dikomunikasikan di grup kelas nggih ayah bunda, tentang nanti secara teknis bagaimana, nanti akan dikomunikasikan oleh ustazah yang di kelas. Oke, terima kasih semuanya ustazah. Terima kasih ustazah. Ya. Untuk administrasi, ya ayah bunda, administrasi untuk bulanan, mohon maaf, suaranya dikecilkan dulu Ustaz Saiful. Ya. Untuk administrasi, ya pembayaran administrasi, untuk SPP tetap ya ayah bunda, ya, nanti bisa dibayarkan di kantor, di admin, nanti mulai tanggal 13 ya. Tetapi memang panjenengan putra-putrinya belum masuk sekolah. Nanti untuk konsumsi selama anak-anak belajar dari rumah kita tiadakan. Okay? Untuk konsumsi kita tiadakan. Tetapi untuk SPP tetap. Okay? Kenapa tetap ya ayah bunda? Kita masih ada proses KBM. Okay? Dan nanti mungkin ada yang menanyakan, kenapa tidak didiskon gitu ya? Ada yang menanyakan seperti itu ya. Kenapa nggak ada potongan? Kan kita orang tua di rumah yang mempelajari gitu ya. Ya. Kita untuk ustazah visit ke rumah, nanti untuk pengganti ustazah visit ke rumah ya ayah bunda nggih. Karena ustazah juga pakai bensin ke rumahnya nggih.
Jadi mohon pengertiannya untuk ayah bunda, untuk SPP kenapa kita tidak ada potongan, karena kita juga untuk menggaji dari ustadz ustadzah yang sudah membuat perencanaan pembelajaran ya, untuk membelikan ustadzah kuota juga gitu ya, dan untuk transport ustadzah ke rumah panjenengan, dan juga untuk operasional sekolah gitu ya. Tidak mungkin kalau nanti sekolah itu nanti suatu malam gelap gitu ya, karena sudah tidak punya uang untuk beli kuota listrik, kan tidak mungkin seperti itu gitu ya. Atau tidak mungkin tidak disapu gitu ya. Jadi untuk pembayaran SPP dari panjenengan semuanya itu memang untuk operasional sekolah dan untuk penggajian dari ustadz ustazah nggih ayah bunda nggih, mohon pengertiannya nggih. Ini ada yang tanya home visit rencana akan dilakukan berapa kali ustazah? Nggih. Kita harapannya 1 bulan sekali nggih ayah bunda, 1 bulan sekali, nanti dimulai di bulan Agustus karena ini sudah pertengahan Juli, tapi di bulan Juli ini akan kita mulai dengan siswa baru dulu, dengan ustazah, nanti mengantarkan paket ke rumahnya. Biar nanti siswa yang baru ini kenal, nggih, kenal dengan ustazahnya. Aku katanya sekolah, tapi guruku mana, sekolahku mana gitu ya. Mungkin putra-putrinya panjenengan seperti itu. Jadi nanti untuk yang bulan Juli, nanti mungkin tidak semuanya kita belum bisa kita datangi di bulan Juli, ya. Kita fokuskan dengan murid baru nanti. Nanti dimulai visit itu nanti di bulan Agustus insyaallah, nggih. Untuk bermain di sekolah berapa kali ustazah gitu ya. Nanti kita lihat kondisinya ayah bunda, nggih. Nanti kemarin hasil survei yang kita kirimkan ke panjenengan ada beragam ya. Ada yang 1 sampai 3 anak, ada yang 3 sampai 5, ada yang 5 sampai 8 ya. Nanti akan kita informasikan untuk penjadwalannya ya. Ya. Ada jadwalnya kah Us nanti insya Allah nanti akan kita informasikan lagi ya. Kita akan kita jadwalkan nanti kapan orang tua bisa karena nyun sewu bunda, ayah bunda itu nanti berkaitan dengan antar jemput panjenengan ke sekolah juga ya. Kalau nanti kita sudah buat jadwal tetapi kok ayah bunda kok ternyata nggak bisa antar jemput gitu ya karena memang durasinya masih kita batasi. Kalau sekolah yang normal kita dari jam 8 sampai setengah 3, tetapi saat masa seperti ini kita batasi dulu maksimal kita 1,5 jam dulu atau 2 jam maksimal. Ya. Kalau waktunya maksimal 2 jam, maka nyuwun sewu, ayah bunda juga mungkin kalau ditinggal itu panjenengan malah ribet sendiri gitu ya nanti antar jemputnya. Mungkin nanti bisa jadi ditunggu. Nah, ini nanti perlu komunikasi satu dengan yang lain, orang tua pasti berbeda. Nah, itu nanti akan dikomunikasikan lebih intens nanti di grup WA kelas. Itu enggak ya, Bunda? Ada yang lain, Saza? Udah nggih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda sudah bergabung dalam SOM pada pagi hari ini. Ini saya di playground gitu ya, walaupun suasananya sekarang tadi cerah, sekarang meredup gitu ya. Ya, nanti semoga hati-hati kita tetap cerah, kita tetap semangat, nggih Ayah Bunda nggih. Semoga panjenengan semuanya, anak-anak, keluarga di rumah dalam kondisi sehat, terus semangat. Nggih. Karena itu dalam kondisi seperti ini kesehatan itu adalah harta yang tidak ternilai. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang ngetrel itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.